Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Perkenalkan, saya Swaibatur Rosyadah dari Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Fakultas Agama Islam, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di mata kuliah Al-Quran dan Hadis berbasis teknologi, saya diberi tugas untuk membuat proyek video tentang salah satu pembahasan di mata kuliah saya. Banyak orang bertanya, bagaimana mungkin dari filsafat Al-Ghazali dan Ibnu Rushd bisa bersatu dalam kehidupan? Padahal keduanya terlihat sangat bertentangan. Al-Ghazali dikenal sebagai tokoh yang mengkritik filsafat rasional, sementara Ibnu Rushd justru dikenal sebagai pembela rasional dan kausalitas. Lalu, apa maksudnya bersatu? Agar tidak bingung, mari kita bahas dalam video kali ini. Perdebatan awal sebab akibat dalam alam. Perbedaan paling mendasar antara Al-Ghazali dan Ibnu Rushd terletak pada konsep sebab akibat atau kausalitas. Ibnu Rushd dalam kitab Tahafut At-Tahafut menyatakan bahwa alam semesta berjalan berdasarkan hukum sebab akibat yang tetap dan dapat dipahami oleh akal manusia. Menurutnya, api membakar kapas karena sifat alami api yang memanas dan membakar. Sebaliknya, Al-Ghazali dalam Tahafut Al-Falasifah mengkritik keras pandangan tersebut. Ia menyatakan bahwa tidak ada hubungan sebab akibat yang niscaya, melainkan segala sesuatu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Pandangan Al-Ghazali, kehendak Allah di atas segalanya. Menurut Al-Ghazali, ketika api membakar kapas, itu bukan karena api memiliki kekuatan membakar dengan sendirinya, melainkan karena Allah menghendaki kapas itu terbakar. Al-Ghazali memberikan analogi pesulap. Ketika seorang pesulap membuat benda menghilang, benda itu tidak hilang karena sifat alaminya, melainkan karena kehendak dan tindakan sang pesulap. Begitu pula dengan api dan kertas. Api tidak membakar dengan sendirinya, tetapi Allah lah yang menciptakan peristiwa terbakarnya kapas saat api menyentuhnya. Dengan pandangan ini, Al-Ghazali ingin menegaskan bahwa Allah Maha Berkuasa sepenuhnya dan tidak terikat oleh hukum alam. Tanggapan Ibnu Rushd, alam bukan sihir. Ibnu Rushd menanggapi bahwa analogi pesulap tersebut menghibur tetapi menyesatkan. Menurutnya, membakar kapas oleh api bukan peristiwa magik, melainkan proses alam yang dapat dijelaskan secara rasional. Ia mengibaratkan alam seperti sebuah jam. Jam bekerja karena roda, gigi, pegas, dan mekanisme yang tersusun rapi. Jika kita menolak sebab akibat, maka kita seolah mengatakan bahwa jam menunjukkan waktu karena sihir, bukan karena mekanisme yang ada di dalamnya. Bagi Ibnu Rushd, konsistensi dan keteraturan alam justru menunjukkan kesempurnaan ciptaan Allah, bukan meniadakannya.
Al-Ghazali menjawab, Allah bebas mengubah mekanisme. Al-Ghazali tidak menolak keteraturan alam, tetapi menolak anggapan bahwa keteraturan itu bersifat mutlak dan mengikat Allah. Ia mengibaratkan alam seperti pertunjukan wayang. Wayang bergerak bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan karena dalang yang menggerakkannya. Keteraturan yang kita lihat hanyalah kebiasaan yang Allah ciptakan dan teruskan. Jika Allah menghendaki perubahan, Ia bisa melakukannya kapan saja. Ibnu Rushd menegaskan, hukum Allah bukan lawan Tuhan. Ibnu Rushd menegaskan, hukum alam bukan lawan Tuhan. Ibnu Rushd kembali menegaskan bahwa mengakui hukum sebab akibat bukan berarti membatasi kekuasaan Allah. Ia mengibaratkan Allah seperti seorang arsitek. Seorang arsitek merancang bangunan dengan prinsip struktur tertentu. Mengenali prinsip tersebut tidak mengurangi kehebatan arsitek, justru mengingatkan kekaguman terhadap desainnya. Begitu pula hukum alam. Ia adalah sistem yang Allah ciptakan agar manusia bisa memahami dunia. Sepertinya menarik juga kalau kita sambungan ke dalam salah satu ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Artinya, kami Allah berfirman, wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Surah Al-Anbiya ayat 69. Secara teori, Ibnu Rushd, api seharusnya membakar Nabi Ibrahim. Karena sifat api adalah panas dan membakar. Namun, Allah mengubah hukum tersebut sehingga api menjadi dingin dan tidak membakar. Inilah yang ditegaskan oleh Al-Ghazali. Tanpa izin Allah tidak ada satupun sebab yang bekerja. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Semisal api di dalam rumah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua hidup berdampingan dengan api. Setiap rumah memiliki api, baik dari kompor gas maupun listrik. Namun, apakah api di dalam rumah selalu membakar rumah? Tentu tidak. Dari sudut pandang Ibnu Rushd, api di kompor aman karena diukur volumenya, dikendalikan tekanannya, dan bekerja sesuai hukum sebab akibat. Api kompor berwarna biru terjadi karena pembakaran sempurna gas butana atau propana dengan suhu sekitar 1400 derajat Celcius hingga 1600 derajat Celcius. Inilah hasil dari hukum kimia dan fisika yang dapat dipelajari manusia. Namun, dari sudut pandang Al-Ghazali, semua keteraturan itu tidak berdiri sendiri. Api di rumah tidak membakar rumah karena Allah menghendaki keselamatan, bukan semata-mata karena mekanisme teknis. Jika Allah menghendaki, api yang biasanya aman bisa menjadi bencana, seperti pada peristiwa kebakaran. Jika dilihat dari teori filsafatnya, pemikiran Ibnu Rushd dan Al-Ghazali memang sangat sulit untuk disatukan. Keduanya berbicara dari sudut pandang yang berbeda dan seolah saling bertentangan. Namun yang menarik, dalam kehidupan sehari-hari,
Justru keduanya dipakai bersamaan tanpa kita sadari. Ibnu Rushd berpandangan bahwa alam semesta berjalan berdasarkan hukum sebab akibat. Artinya, setiap peristiwa terjadi karena ada sebab yang jelas. Api membakar karena panas, air mendidih karena dipanaskan, dan tanaman tumbuh karena air, tanah, serta sinar matahari. Menurut Ibnu Rushd, jika sebab akibat ini ditolak, maka manusia tidak bisa belajar, meneliti, atau mengembangkan ilmu pengetahuan. Dunia akan terlihat seperti penuh keajaiban tanpa aturan. Berbeda dengan Ibnu Rushd, Al-Ghazali menegaskan bahwa segala sesuatu terjadi karena kehendak Allah. Api tidak membakar dengan sendirinya, tetapi Allah yang menciptakan peristiwa terbakar. Saat api menyentuh sesuatu, jika Allah menghendaki sebaliknya, api tidak akan membakar. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Dengan pandangan ini, Al-Ghazali ingin menjaga keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa dan tidak terikat oleh hukum apapun. Secara teori, kedua pandangan ini memang sulit dipertemukan. Jika sebab akibat selalu bekerja, maka seolah-olah alam berjalan sendiri. Namun, jika sebab akibat ditolak, maka manusia seakan tidak perlu mempelajari alam. Karena itu, dalam dunia filsafat, perdebatan antara Ibnu Rushd dan Al-Ghazali berlangsung sangat tajam. Namun, dalam kehidupan nyata, manusia justru menggunakan keduanya sekaligus. Dalam aktivitas sehari-hari, kita berpikir, seperti Ibnu Rushd, kita tahu api itu panas, maka kita berhati-hati. Kita tahu obat bisa menyembuhkan, maka kita minum obat saat sakit. Kita tahu aturan lalu lintas, maka kita mematuhinya agar selamat. Semua ini menunjukkan bahwa kita percaya pada sebab akibat dan keteraturan alam. Tetapi pada saat yang sama kita juga berpikir seperti Al-Ghazali. Setelah berusaha, kita berdoa. Setelah minum obat, kita berharap kesembuhan dari Allah. Saat memasak dengan api, kita percaya bahwa api itu aman. Karena Allah mengizinkannya, kita sadar bahwa usaha tidak selalu menjamin hasil dan Allah tetap menjadi penentu akhir. Dari sini dapat dipahami bahwa Ibnu Rushd mengajarkan cara manusia berusaha, sedangkan Al-Ghazali mengajarkan cara manusia berserah diri. Akal digunakan untuk memahami dunia, dan iman digunakan untuk menyadari keterbatasan manusia di hadapan Allah. Jadi, meskipun teori filsafat Ibnu Rushd dan Al-Ghazali tampak tidak mungkin disatukan secara konsep, dalam kehidupan nyata, keduanya berjalan bersama. Manusia hidup dengan sebab akibat, tetapi hatinya tetap bergantung kepada Allah. Inilah keseimbangan antara akal dan iman yang tanpa disadari kita praktekkan setiap hari.